Di zaman itu fitnah yang besar, dua firqah yang sesat dan menyesatkan, yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dan tetap sepanjang zaman akan ada dua firqah yang sesat ini dan menyesatkan kaum muslimin. Dua-duanya kejam, dua-duanya jahat, dua-duanya menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin. Khawarij dan Syiah. Makanya kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, itu nikmat. Nggak dijadikan sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari firqah-firqah yang sesat. Karena firqah yang sesat ini banyak. Nabi sudah sebutkan dalam hadisnya yang sahih bahwa umat Islam akan terpecah menjadi berapa? 73. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang masuk surga, Nabi katakan al-jamaah. Itu dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud golongan yang selamat itu, kata Rasulullah SAW, ma ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang selamat. Tidak mengikuti firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat. Dan ini akan terus ada dan berkembang. Dari setiap firqah punya lagi kelompok atau sekte dan terus seperti itu. Maka jalan selamat umat Islam, kalau ingin selamat, kembali lagi kepada Islam yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Baru mereka pasti akan selamat. Bukan kira-kira lagi, pasti. Karena mengatakan demikian, yang pertama Allah dalam Al-Quran, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat, kata Allah. Kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Jalannya kaum mukminin ketika ayat-ayat Al-Quran turun, yang dimaksud adalah siapa? Yang dimaksud siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jalannya kaum mukminin ketika ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu sudah tempat kembali. Jadi wajib untuk mengikuti itu. Dan Nabi SAW juga menjelaskan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat, perselisihan, bergolong-golongan umat Islam ini. Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan solusi yang terbaik buat umat ini. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sampai situ hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya, dan sahih riwayat ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia pasti akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Kemudian Nabi memberikan solusi, maka anda akan berpegang kepada sunnahku
dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan geraham kalian, dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi Nabi SAW sudah menjelaskan kepada umat Islam akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan di tengah umat Islam ini. Tapi Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini: berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada pemahaman para sahabat. Disuruh Nabi pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian, harus berpegang dengan kuat. Dan Nabi mengingatkan SAW, jauhkan semua perkara yang baru dalam agama ini, semua yang bid'ah dalam agama ini jauhkan, karena semua yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang pertama kali mengatakan bahwa semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah SAW. Dalam Islam gak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Semua bid'ah sesat. Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Nabi yang mengatakan demikian, setiap bid'ah. Jadi nggak ada bid'ah yang hasanah dalam Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Kita kembali lagi, kita syukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini penting, Islam dan sunnah. Ini nikmat dari Allah SWT. Makanya terus kita pelajari Quran dan sunnah ini, pahami dengan pemahaman yang benar, tadabburkan ayat Allah dan sunnah Nabi. Bukan perkataan manusia, tapi Al-Quran, As-Sunnah. Kalau kita ngikuti dua ini, pasti akan selamat, pasti akan selamat. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Kalian tidak akan sesat, kata Nabi SAW, tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada Quran dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita ingat, Quran dan sunnah harus dipahami sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Nabi menyuruh kita seperti hadis yang tadi Azirbat untuk mengikuti jejaknya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau orang tadabbur Al-Quran, memahami, maka kita harus sering membaca Quran, tadabbur Al-Quran, mempelajari sunnah, maka kita akan dapat ilmu yang bermanfaat, akan mendapatkan cahaya. Kita akan berjalan di atas siratal mustaqim. Sebab Allah sudah menjelaskan demikian dalam Al-Quran. Allah mengatakan, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah dalam surah Taha, famanittaba hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat selama-lamanya dan tidak akan celaka selama-lamanya. Pasti Al-Quran. Makanya kita wajib percaya kepada Al-Quran ini. Al-Quran harus kita percaya, semua isinya harus kita percaya, semuanya. Al-Quran ini harus yakin, harus kita imani, yakini semuanya. Satu huruf, satu ayat kita ingkari, kafir, keluar dari agama Islam. Satu huruf dan satu ayat kita ingkari, kafir, keluar dari agama Islam ini. Percaya dengan Al-Quran ini. Ini petunjuk, kita petunjuk, kita petunjuk. Hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sayang manusia ini tidak kembali kepada Quran dan Sunnah sekarang ini. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Kita pelajari Quran, pelajari Sunnah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ikuti pemahaman para sahabat. Ini penting. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kemudian juga kita diberikan hidayah oleh Allah dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, kita akan selamat. Karena melakukan demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika terjadi fitnah dalam hadis Mu'adz bin Jabal
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Beliau menyebutkan nanti akan terjadi fitnah. Sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Apa yang harus kita perbuat? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada pemahaman para sahabat. Wajib kita berpegang demikian.